Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eva Monika Safitri. Kali ini saya akan membahas teknik menulis makalah. Yang pertama kita akan membahas definisi makalah. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan atau pertemuan. Menurut Ali, makalah adalah karya tulis ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Fakhruddin, makalah adalah tugas penulisan untuk mengakhiri suatu satuan bidang studi dalam rentang waktu seperti semester dan sejenisnya, guna memperlihatkan penguasaan atas bidang studi tersebut. Selanjutnya, menurut Purwadarminta, makalah adalah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan makalah adalah sebagai karya tulis ilmiah pelajar ataupun mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang kedua, jenis-jenis makalah. Yang pertama, makalah studi. Makalah studi adalah makalah yang disusun dari hasil penelitian dan dibangun berdasarkan pengetahuan baru. Makalah ini dijadikan sebagai informasi baru bagi setiap orang. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja adalah makalah yang disusun untuk kegiatan seminar atau lokakarya. Makalah ini dapat dijadikan sebagai artikel ilmiah jika dipublikasikan pada media cetak. Yang ketiga, makalah kajian. Makalah kajian ataupun makalah kritis adalah makalah yang disusun untuk memecahkan masalah yang bersifat kontroversial dan tidak untuk dibicarakan di dalam ruang seminar. Pada umumnya, makalah jenis ini dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah maupun tabloid. Yang keempat, makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis ataupun pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Yang kelima, makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Yang keenam, makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis digabungkan dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang akan kita bahas. Selanjutnya, ciri-ciri khusus makalah. Yang pertama, logis. Uraian makalah dapat dikaji, dibuktikan, dan diterima secara rasio. Yang kedua, harus objektif. Uraian makalah dijelaskan apa adanya, sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Yang ketiga, sistematis. Uraian makalah disusun secara runtut dan berkesinambungan. Yang keempat, jelas. Uraian makalah dapat diuji kebenarannya dengan jelas, tidak membandingkan, dan dapat dipahami dengan mudah. Yang kelima, akurat dan menyeluruh. Uraian makalah dapat diuji kebenarannya dan masalah yang ada dibahas secara tuntas. Yang keenam, kreatif. Uraian makalah berisi fakta-fakta yang ditata, dianalisis, dipadukan, dan digunakan sebagai dasar asumsi dengan langkah yang inovatif, kreatif, dan orisinal. Yang ketujuh, teknik penulisan baik. Uraian makalah disajikan dengan bahasa yang tepat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Selain itu, tidak terjadi kesalahpenggunaan ejaan dan berpedoman pada pedoman umum bahasa Indonesia. Selanjutnya, sistematika makalah. Yang pertama, berisi rincian dan urutan isi
Rincian dan urutan isi ini berisi bagian awal, yaitu yang terdiri dari halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar jika ada. Yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah terdiri dari pendahuluan, uraian masalah yang dibagi menjadi bab-bab. Yang ketiga, bagian akhir, yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka. Cara penyajian halaman sampul. Cara penyajian bagian awal terdapat yaitu halaman sampul yang terdiri dari satu, judul makalah, nama penulis, nama jurusan, tahun penyelesaian. Yang kedua, kata pengantar, berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselesaikannya makalah. Yang ketiga, C, daftar isi, memuat keterangan tentang pokok-pokok makalah. Yang kedua, bagian tengah yang terdiri dari A, pendahuluan, yaitu berisi penjelasan-penjelasan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tiap bab. Secara rinci, penjelasan-penjelasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, alasan pemilihan pokok masalah. Yang kedua, perumusan masalah disertai latar belakang yang sesuai. Yang ketiga, prosedur pemecahan masalah dijelaskan dengan menyebutkan metode-metode yang dipakai dan tata cara kerja yang akan ditempuh oleh penulis. Yang keempat, sumber-sumber yang digunakan ada relevansinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, rangkuman masalah disusun secara singkat dan padat. Selanjutnya, bab-bab pengurai. Uraian makalah memuat tafsiran-tafsiran analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan merupakan jawaban terperinci atas persoalan yang berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan penulis secara proporsional. Yang terakhir yaitu bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan makalah didapatkan dari pembuktian atau dari uraian yang ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah. Dengan demikian, sesuatu yang dibahas dalam bab-bab pengurai tidak dapat diambil sebagai kesimpulan. B. Saran. Penulisan saran didasarkan atas kesimpulan yang telah ada. Saran yang dituliskan hendaknya bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan hasil penelitian. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat sumber kepustakaan baik berupa buku, majalah, surat kabar, dan jurnal. Berikut adalah contoh daftar pustaka. Yang pertama yaitu untuk buku satu pengarang. Yang kedua, contoh untuk daftar pustaka buku 2 pengarang. Dan yang ketiga, untuk daftar pustaka buku 3 pengarang dan lebih, ya. Selanjutnya, teknik penulisan makalah. Yang pertama, penggunaan bahasa. Makalah ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Isi disajikan secara formal dengan bahasa yang tepat, tidak berbelit-belit, dan langsung menuju pada persoalan. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Berikut adalah contoh pengutipan footnote, yaitu untuk satu pengarang, ya. Formatnya adalah nama pengarang, koma, judul buku dicetak miring, koma, kurung pembuka, nama kota, koma, nama penerbit, koma, tahun terbit, koma, kurung penutup, tanda koma, halaman, koma, nomor halaman yang diikuti dengan titik, ya. Berikut adalah contoh footnote-nya. Yang kedua, kutipan dari buku beberapa pengarang. Jika buku sumber dikutip dari karangan oleh 2 orang, maka cara penulisan footnote sama dengan buku yang ditulis 1 orang. Hanya saja nama-nama pengarang harus disebutkan sesuai dengan urutan yang tercantum pada buku. Contohnya seperti ini, ya, dituliskan nama-namanya. Yang ketiga, kutipan dari jurnal ataupun majalah. Formatnya nama pengarang, koma,
judul tulisan cetak miring dan diapit 2 tanda kutip pembuka dan penutup, koma, nama editor dengan kata titik dan koma, nama jurnal dicetak miring, koma, volumenya berapa dituliskan angka Arab dan diikuti dengan koma, nomor terbitannya dilanjutkan dengan koma, nama bulan diikuti dengan koma, tahun, koma, kata halaman diikuti dengan titik dan nomor halaman dari dan sampai diikuti dengan titik. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Terdapat hal yang harus diperhatikan apabila terdapat 2 buah sumber ataupun lebih yang memiliki pengarang yang sama. Jika Anda ingin menyebutkan lagi sumber buku, maka Anda harus mencantumkan nama pengarang dan diikuti dengan nama buku yang dimaksud. Untuk kasus seperti ini digunakan lagi istilah IBIT, OutSheet ataupun Logcheat. Istilah IBIT adalah digunakan jika Anda telah menuliskan sumber referensi yang sama tepat di bawah catatan kaki yang telah Anda buat. Sementara itu apabila Anda hendak mereferensi ke sumber yang sama dan telah disisipi oleh sumber lain, gunakan istilah OutSheet. Sedangkan istilah Logcheat digunakan jika Anda hendak menuliskan catatan kaki dengan sumber dan halaman yang sama dengan catatan kaki sebelumnya. Contohnya seperti ini ya. Misalkan ada dia footnote yang pertama ini ya, cross-check diksi dan gaya bahasa Jakarta Gramedia Pustaka Utama 1999 halaman 8. Setelah itu untuk footnote yang kedua sama seperti buku yang di atas, ya kan? Hanya berbeda pada halaman, maka dia kita buat IBIT. Sedangkan untuk OutSheet dia sudah dikelangi, ada beberapa footnote dengan karangan yang berbeda ini ya, ada dua footnote dengan karangan yang berbeda. Terus kita kembali lagi untuk membuat footnote dengan sumber ataupun referensi yang pertama tadi, maka kita gunakan OutSheet. Kenapa OutSheet? Seperti yang sudah kita katakan tadi, karena sudah didahului oleh sumber yang lain, maka kita buat OutSheet. Sedangkan Logcheat adalah Ismail Marahimin ini berarti kita menggunakan referensi yang sama dengan footnote yang ketiga. Dia sama, kenapa Logcheat? Berarti sama referensinya dan sama halamannya. Begitu juga dengan footnote yang ketujuh ya. Ini sama dia referensinya dengan yang keempat, footnote yang keempat, dan halamannya juga sama, maka dia kita buat Logcheat. Oke, selanjutnya langkah-langkah penulisan makalah. Yang pertama, penentuan pokok masalah. Pokok masalah yang diambil harus disesuaikan dengan disiplin ilmu penulis. Setelah pokok masalah ditentukan, penulis membuat kerangka atau garis besar makalah. Kerangka makalah berfungsi sebagai acuan agar makalah yang ditulis sistematis dan runtun. Yang pertama, menentukan topik. Topik yang dipilih harus memberikan manfaat bagi pembacanya. Topik yang dipilih menarik perhatian dan minat pembaca. Topik yang dipilih harus dikuasai oleh penulis dan bahan yang diperlukan untuk menulis mudah didapatkan, baik melalui buku, surat kabar, internet maupun sumber lain. Yang kedua, membatasi topik. Setelah menentukan topik, hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah membatasi topik. Topik yang terlalu luas akan menyulitkan pembahasan dan masalah yang tidak terkupas secara mendalam. B. Penyusunan kerangka makalah. Sebelum menulis makalah, penulis harus menyusun sebuah kerangka makalah. Caranya, pokok masalah yang sudah ditentukan diperinci menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Yang kedua, penyusunan makalah. Setelah kerangka makalah selesai disusun, penulis mulai melakukan penyusunan makalah. Penyusunan makalah ini didasarkan pada kerangka yang telah dibuat dan sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang baik dan benar.
Berikut adalah contoh ketika kita membuat makalah ya. Di sini ada pun judul makalah yang akan kita buat, yaitu hubungan moralitas dosen dengan moralitas mahasiswa di Kota Padang Sidimpuan, yaitu problematika pembelajaran bahasa Inggris di SMP se-Kota Padang Sidimpuan. Jarak ketikan teks ya. Secara umum berlaku ketentuan bahwa seluruh naskah atau teks diketik dengan 2 spasi. Namun demikian, pada tempat-tempat khusus seperti kutipan langsung yang 4 baris ke atas, catatan kaki ataupun footnote, daftar-daftar, skema, judul dan lain-lain dapat diketik dengan spasi 1 sesuai dengan kepentingannya. Khusus untuk sub judul atau anak judul dengan judul, pengetikannya berjarak spasi 2. Selanjutnya, teknik penomoran. Penulisan nomor diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penomoran bab dan tabel digunakan angka Romawi seperti ini ya. Yang kedua, penomoran halaman digunakan angka Arab yang letaknya pada bagian tengah bawah. Untuk halaman pertama setiap bab dan pada sisi kanan bagian atas sejajar dengan huruf terakhir batas margin penulisan teks. Penomoran untuk pasal, subpasal, topik, subtopik, dan uraian-uraian digunakan dengan bentuk sebagai berikut. Contohnya misalnya kita mau mengkaji pasal yang pertama itu ibadah. Ibadah itu terbagi lagi, dia terurai lagi. Yang pertama ibadah solat. Ibadah solat itu terurai lagi penjelasannya. Yang pertama maka kita buat A titik rukun solat. Rukun solat itu terbagi lagi. Yang pertama berniat, berarti 1 buka kurung berniat. Berniat itu terbagi lagi, berarti kita buka A buka kurung, A tutup kurung, yaitu bentuk-bentuk niat. Bentuk-bentuk niat itu terbagi lagi, yaitu dalam kurung 1. Sedangkan kalau terbagi lagi maka akan A dalam kurung. Jadi sistematikanya yang pertama itu huruf A besar, huruf besar, yang kedua angka, yang ketiga A kecil, yang keempat angka tapi tutup kurung, selanjutnya huruf tutup kurung, selanjutnya angka buka dan tutup kurung, selanjutnya huruf buka dan tutup. Oke, kita kembali. Jika sudah selesai uraiannya, maka tadi kan kita membahas ibadah. Yang pertama pembagiannya ibadah sholat, dan kita kembali ke pembagian yang kedua, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini terbagi lagi, maka dia A titik, yaitu rukun puasa. Rukun puasa terbagi lagi, maka 1 tutup kurung berniat. Jika berniat itu terbagi lagi, maka A tutup kurung bentuk-bentuk niat. Dan jika terbagi lagi 1 dalam kurung, A dalam kurung. Begitu selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.